sini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan data itu valid dan reliable. Itu kita bisa menggunakan dengan menyebarkan kuesioner. Nah, dalam kuesioner itu terdapat variabel independen, yaitu terpengaruhi. Artinya, variabel terkait yang mempengaruhinya itu adalah kepercayaan, keamanan, dan layanan. Jadi, kepercayaan dalam menggunakan e-commerce Tokopedia. Nah, ini adalah data pertanyaan kuesioner yang akan disebarkan nantinya. Jadi di ke variabel kepercayaan ini ada beberapa pertanyaan. Di sini ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Dan jawabannya itu kita menggunakan skala Likert, di mana skala Likert itu di kuesioner itu kita memakai kode STS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, KS kurang setuju, S setuju, dan SS sangat setuju. Kemudian skala Likert ini kita beri kode. Misalkan STS kita beri kode 1, TS 2, KS 3, S 4, dan SS kita beri kode dengan angka 5. Setelah itu kita masuk ke variabel keamanan dalam menggunakan e-commerce. Jadi di sini juga ada 5 pertanyaan. Selanjutnya itu kualitas layanan dalam menggunakan e-commerce. Di sini juga begitu, ada 5 pertanyaan. Nah, selanjutnya setelah kita menyebarkan kuesioner ini, kemudian kita kumpulkan kuesioner ini. Nah, hasil dari kuesioner ini kita input ke dalam Excel. Nah, ini datanya setelah diinput ke dalam Excel. Nah, di sini ada variabel x1.1. Maksudnya di sini adalah variabel x1 dari variabel kepercayaan untuk pertanyaan nomor 1. x1.2 itu variabel kepercayaan untuk pertanyaan nomor 2. Jadi begitu seterusnya. Responden 1 menjawab pertanyaan nomor 1 dengan kode 3, yaitu kurang setuju tadi. Dan 3 untuk pertanyaan nomor 2 juga kurang setuju. 3 pertanyaan nomor 3 juga kurang setuju. Nah, pertanyaan nomor 5 ini dengan kode 4 berarti setuju. Begitu seterusnya. Keamanan dan layanan juga begitu. Jadi, uji coba ini yang mengisi kuesionernya itu sekurang-kurangnya 30 responden. 30 orang atau 30 respon. Jadi uji coba ini supaya melihat apakah pertanyaan yang kita buat ini orang paham atau tidak. Kalau tidak valid, maka wajib diganti. Makanya kita melakukan uji coba ini. Nah, sekarang kita buka IBM SPSS. Nah, setelah itu di mana kita akan menguji data validitas dari variabel kepercayaan. Buka Excel-nya. Di sini kita akan mengcopy. Kita copy semuanya. Ctrl C. Lalu kita buka SPSS.
klik kanan, klik paste with variable names. Nah, di sini kita sudah salin dari Excel ke SPSS. Setelah mendapatkan ini, kita klik Analyze, Correlate, Bivariate. Nah, di sini kita pindahkan semua variabel kecuali responden. Kita pindahkan ini ke dalam kolom variabel. Lalu klik person, klik to tiled, klik flag significant correlation, klik OK. Nah, di sini kita menemukan menentukan data itu valid atau tidaknya. Jadi, di sini kita buka Nah, nih kita asumsikan 5% dari 30 orang tadi, kita asumsikan 5% yang menjawab kuesioner itu asal-asalan. 5% itu berarti 0,05. Nah, tadi kan kita membuat ada 30 jumlah responden kita. Jadi 5% dari 30 berarti 1,5. Nggak mungkin kan 1,5 itu orang dibagi 2, jadi nggak mungkin. Jadi kita naikkan ke atas menjadi 2 orang. Maka kita lihat di sini 30 tadi kita mengambil 30 responden. 30 berarti 30 dikurang 2. Anggap 2 orang tadi yang menjawab kuesioner kita secara asal-asalan. Maka kita lihat di sini 30 kurang 2 itu 28. Kita geser ke kanan, kita lihat di 0,05. Nah, 0,05 berarti R-nya adalah 0,3610. Nah, selanjutnya kita cari R, buka kembali SPSS. Kita cari R-nya itu untuk pertanyaan nomor 1. Nah, ini dia. Yaitu 0,760. Nah, di sini 0,760 itu berarti besar dari tabel R tadi. Tabel R tadi itulah 0,3610. Jadi pertanyaan nomor 1 ini, jika R ini lebih besar dari R tabel tadi, maka dianggap pertanyaan nomor 1 variabel kepercayaan ini adalah valid. Ini 0,760 lebih besar dari 0,3610. Berarti pertanyaan nomor 1 ini valid. Kalau seandainya kecil dari tabel R yaitu 0,3610, maka pertanyaan nomor 1 ini tidak valid. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, 0,671 juga lebih besar dari 0,3610. Berarti pertanyaan nomor 2 valid. Pertanyaan nomor 3 juga valid. Pertanyaan nomor 4 valid. Pertanyaan nomor 5 valid. Nah, di sini jika R tadi lebih kecil dari R tabel, maka kita wajib mengganti kuesionernya. Kalau isinya asal-asalan,
kelihatan tuh nanti di R-nya akan rendah, maka data kita tadi pertanyaannya itu tidak valid. Nah, selanjutnya ini adalah dari variabel kepercayaan. Selanjutnya kita buka yaitu dengan variabel keamanan. Apakah datanya valid apa tidak? Klik file, new data. Nah, di sini kita buka Excel lagi. Kita buka Excel, kita ambil keamanan. Di sini kita copy. Sini kita copy, Ctrl C, salin ke SPSS, klik kanan, paste with variable names. Nah, di sini kita sudah salin datanya. Lalu klik analyze, correlate, bivariate. Nah, di sini kita masukkan X2. X2 berarti dari variabel yang kedua yaitu variabel keamanan. Nah, di sini kita masukkan ke dalam variabel kecuali responden. Klik person, klik to toilet, klik flag significant correlation. Oke. Nah, di sini kita lihat dari variabel keamanan kita melihat datanya valid atau tidak. Nah, di sini untuk pertanyaan nomor 1 dari variabel keamanan berlebih besar dari 0,3610. Berarti pertanyaan nomor 1 R-nya adalah 0,842. Itu berarti lebih besar dari 0,3610. Berarti pertanyaan nomor 1 ini valid. Nomor 2 valid, 3 valid, pertanyaan nomor 4 valid, 5 valid. Nah, berarti semuanya sudah valid pertanyaannya. Lanjut, kita lihat data dari layanan itu valid atau tidaknya. Klik file, new data, lalu kita buka Excel lagi, klik layanan, kita copy, sini kita copy, Ctrl C, masuk ke SPSS, klik kanan, paste with variable names. Nah, di sini kita sudah salin juga data dari Excel tadi. Klik analyze, correlate, bivariate. Nah, kita masukkan X3 ini berarti variabel ketiga yaitu layanan. Nah, kita masukkan ini ke dalam variabel. Klik person, klik to toilet, klik flag significant correlation. Oke. Nah, di sini kita lihat datanya valid, pertanyaan tadi valid atau tidak dari variabel layanan. Nah, di sini bisa kita lihat pertanyaan nomor 1 0,705 berarti lebih besar dari tabel R yaitu 0,3610. Berarti pertanyaan nomor 1 valid, yang kedua valid, ketiga valid, keempat valid, kelima valid. Nah, berarti pertanyaan untuk variabel layanan ini semuanya valid dari 5 pertanyaan tadi. Nah, selanjutnya itu kita menentukan data itu reliable. Klik file, new data. Nah, kita buka lagi Excel. Nah, di sini kita akan menentukan data itu reliable atau enggaknya. Jadi,
menentukan data reliable itu, kuesioner itu walaupun diberi 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau berkali-kali, jawabannya sama. Itu namanya reliable. Jawabannya itu konsisten terus. Itu namanya reliable. Nah, selanjutnya kita akan uji reliabilitas. Yaitu kita pertama dengan variabel kepercayaan. Kita copy, klik Ctrl C, kita buka SPSS tadi, klik kanan, paste with variable. Nah, sini kita sudah salin, klik analyze, scale, reliability analysis. Nah, masukkan variabel x1 x1.1 ini ke dalam item, kecuali responden dan total score. Nah, setelah dimasukkan, klik OK. Nah, di sini kita lihat reliability statistik. Nah, nilai R-nya itu adalah 0,769. Nah, di sini cara bacanya sama, 0,769. Kalau R-nya besar dari R tabel, berarti dia reliable. R tabelnya tadi adalah 0,3610. Nah, sedangkan variabel kepercayaan ini R-nya adalah 0,769. Berarti dia reliable dari variabel kepercayaan. Selanjutnya itu dari keamanan. Kita buka Excel lagi. Kita ambil keamanan. Nah, di sini kita copy lagi. Sini kita copy, Ctrl C, kita buka SPSS lagi. File, new data. Nah, klik kanan, kita paste with variable names. Nah, di sini sudah ada variabel keamanan. Klik analyze, scale, reliability analysis. Kita masukkan ini ke dalam items kecuali responden dan total score. Oke. Nah, sini kita lihat lagi reliability statistiknya itu adalah 0,855 dari variabel keamanan. Nah, dari variabel keamanan ini berarti besar dari 0,3610. Berarti untuk keamanan ini datanya reliable. Lanjut, kita buka Excel lagi. Kita ambil variabel layanan. Copy lagi. Ctrl C. Buka lagi SPSS. Di sini kita buka file, new data. Kita klik kanan, paste with variable names. Nah, di sini kita sudah ada data variabel layanan. Kita akan menentukan dia reliable atau tidak. Klik analyze, scale, reliability analysis. Nah, kita masukkan ini ke dalam items. Klik OK. Nah, di sini kita menemukan lagi reliable-nya dari variabel layanan, yaitu
0,862, artinya dia lebih besar dari 0,36 dari tabel R. Berarti variabel layanan ini dia variabel karena lebih besar dari tabel R tadi.